Larut malam, tragis. 4 bocah dirantai di Andong Boyolali, kelaparan dan ngaku dipukuli. Apa kalian sudah melihat berita ini? Atau sudah membacanya sampai selesai? Bahkan melihat di televisi, atau di YouTube, atau di internet lainnya? 4 orang anak ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan mengalami kelaparan di sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali. Anak-anak itu juga tidur di luar rumah tanpa alas dan kakinya dirantai. Permasalahan ini menjadi trending topik di Indonesia karena pada negara yang ingin berkembang, bergerak maju, masih banyak permasalahan-permasalahan yang harusnya tidak terjadi di negeri ini. Melalui Kepala Desa Mojo, Bagus Muhammad Muksin, saat dimintai konfirmasi membenarkan bahwa adanya kejadian itu. 4 anak itu ditemukan di rumah salah seorang warganya di Tugu Mojo. Inisialnya SP. Pelaku merupakan salah satu warga Desa Mojo, kata Kepala Desa. Muksin kemudian menjelaskan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Keempat bocah yang berusia antara 6 sampai 14 tahun itu ditemukan pada Minggu dini hari kemarin. Bermula dari salah satu seorang anak tersebut, ketahuan warga mengambil kotak amal di sebuah masjid di Desa Kacangan, Kecamatan Andong. Lalu pada Sabtu harinya, 4 anak-anak yang mondok di rumah itu ditinggal begitu saja oleh SP. Hari Sabtu itu beliau pergi, terus anak-anak ditinggal begitu saja. Tentu hal ini membuat anak-anak tersebut kelaparan, sehingga dimungkinkan anak-anak itu tidak kuat untuk menahan lapar seberapa lama itu. Pada Sabtu malam, salah satu anak berinisial MAF berusia 11 tahun berhasil keluar dari rumah tersebut. Dia keluar untuk cari makan karena tak tega melihat adiknya yang juga kelaparan. Anak itu kemudian datang ke masjid pada pukul 24 malam atau jam 12 malam. Anak itu mengambil kotak amal untuk membeli makan. Namun, sayang, sebelum membuka kotak amal, anak itu kebingungan karena memang tujuannya bukan untuk mencuri. Ditanya warga kemudian bahwasanya keinginannya untuk mengambil kotak amal untuk membeli makan, terutama untuk adiknya yang sedang kelaparan. Oleh warga kemudian diantar pulang. Dan terkejutnya warga, pada saat sampai di rumah Bojo itu, warga menemukan 3 anak lainnya yang masih kecil tidur di luar rumah tanpa alas dan kaki. Kalian tahu, kaki mereka pun dirantai. 3 anak tersebut berinisial VML, berusia 6 tahun, adik kandung dari MAF. Keduanya dari Kabupaten Batang. Kemudian ada kakak adik berinisial SAW, umur 14, dan AR umur 11, dari seluruh Kabupaten Semarang. Pihaknya telah mengakui bahwasannya di desa tersebut para pelaku itu tinggal dan menganggap dirinya sebagai ustadz. Namun sayangnya, 2 anak adalah yatim piatu dan 2 anak lainnya merupakan titipan dari orang tua yang masih ada. Hal ini tentu menjadi kronologi yang sangat tidak masuk akal. Bahwasanya yang pertama, sebegitu percayanya orang tua kemudian menitipkan anaknya pada ustadz yang kita anggap saja masih belum diketahui asal-usulnya, kejelasan pondok, yayasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tentu warga sekitar mengapa sampai tidak tahu, padahal itu di lingkungannya. Namun konfirmasi dilakukan oleh pihak desa bahwasanya memang di daerah Desa Mojo, pelaku SP ini sangat dikenal tidak kooperatif, bahkan membayar iuran pun tak mau.
Hal ini kemudian memancing reaksi dari para tetangga dan juga masyarakat sekitar. Semoga hal-hal semacam ini tidak lagi terjadi di lingkungan-lingkungan desa kalian, terutama yang mengatasnamakan pondok atau yayasan pesantren. Harus perlu diverifikasi lebih dalam tempat, kondisi, dan yang lebih penting adalah orang yang disebut ustadz atau kus atau kiai. Wajib terverifikasi dan jelas asal usulnya, sanadnya atau keilmuannya. Itu saja mungkin berita yang dibawakan hari ini, dan tentu akan menjadi sorotan publik di negara ini. Saksikan kelanjutannya.